Shalom, salam untuk Bapak Ibu Pemuji. Perkenalkan nama saya Mela Pransyamani, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520250104205. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Yadika 5 kelas 11.5 dengan mapel agama Kristen dengan materi membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini semua masuk? Masuk. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya, masuk semua. Ibu harap kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yang bertugas hari ini boleh maju ke depan. Oke teman-teman, hari ini kita akan menggunakan satu lagu pujian, judulnya adalah Allah Satu. Dan kita berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat siang Bapak, terima kasih atas pagi hari ini Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai pengajaran kami hari ini, dan kiranya Kau memberkati Bunyala yang ingin memberikan materi kepada kami. Tuhan, kiranya Kau berkati hati serta pikiran kami agar tertuju kepada pengajaran Bunyala, berikan kepada kami agar kami dapat mengerti dan memahami. Dalam namamu. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semua antusias untuk belajar hari ini? Antusias. Oke. Nah, kita lihat di slide kita ini ya, kita masuk materi baru yaitu tentang apa? Di situ judulnya. Membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, materi kita yang sangat menarik ya. Ibu mau tanya nih sama kalian, ya kan? Pernah nggak kalian diajak teman ya untuk melakukan sesuatu? Nah, apa itu? Main game. Apa lagi? Hah? Jajan. Oke, diajak ya jajan. Terus pergi nongkrong. Apa lagi? Gereja. Ke gereja. Doa bareng. Doa bareng, keren ya. Gara-gara ini mungkin apa bukan karena pelajaran agama ya? Begitu yang baik-baik ya? Ya, yang baik-baik dibilang kan? Yang laki-laki ada nggak diajak untuk merokok? Enggak ya, nggak ada ya. Bu yakin ya di kalimat ini adalah anak-anak yang baik ya. Anak-anak yang bisa mengatakan tidak untuk rokok, tidak untuk dosa ya. Jadi harus komitmen. Kalau misalnya walaupun itu ajakan yang tidak baik, sekalipun itu teman kalian, jangan sampai kalian demi menjaga perasaan kalian mau. Ya,
Nah, kalian adalah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, harus memiliki hati yang penuh takut akan Tuhan, ya. Kemudian, bagaimana perasaan kalian, ya, ketika diajak dengan sopan dengan teman kalian, diajak teman kalian, ya, dengan kan ada ya orang diajak tapi tidak sopan. Nah, pertanyaan Bunda sekarang, kalau teman kalian mengajak kalian dengan ajakan yang sopan itu bagaimana rasanya? Senang. Terus bagaimana lagi? Merasa dihormati. Iya. Kalau diajak tidak sopan bagaimana? Kita tersinggung, benar nggak? Sakit hati, ya kan? Terus bagaimana lagi? Hah? Iya, ya. Kalau kita diajak dengan sopan, tadi senang, apalagi? Merasa dihargai, apalagi? Apalagi dikasih undangan, ya kan? Undangan ulang tahun, ya kan? Bukan undangan pernikahan ya. Kalian masih kelas 11, ya. Untuk memikirkan pernikahan nanti dulu ya. Ya, harus selesaikan dulu sekolahnya, ya kan? Kalau untuk undangan ulang tahun, ya harus datang dong, ya kan? Udah dikasih undangan nggak datang, kecuali apa? Hah? Sakit, benar ya. Sakit, nggak mungkin kan kita masuk, aduh, begitu kan? Padahal udah sampai demam, ya kan? Udah sampai panas, udah sampai apa? Ya, udah sampai udah nggak bisa apa-apa. Yaudahlah demi si Pernelia, ya kan? Pernelia saya akan apa? Rela datang, jangan kayak gitu juga, ya kan? Nanti jangan-jangan nanti ambulan bawa kan? Gimana? Ya, jadi kita kalau didapat terima untuk ajakan atau undangan, ya datanglah sebisa kalian, ya kan? Kalau misalnya kalian ada waktu ya datang, ya kan? Itu artinya dia juga yang memberi undangan itu senang kan? Ketika kalian datang ke acaranya, ya. Nah, oke. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Apa yang perlu kita perhatikan di pembelajaran kita ini? Ya, apa gunanya kita mempelajari bab ini? Yang pertama sekali di situ adalah apa? Yang pertama apa? Anggota keluarga untuk terbuka dan saling mendengarkan. Oke. Nah, di dalam keluarga kalian, pernah nggak kalian ngobrol? Pernah nggak kalian malah diam-diaman? Atau pernah nggak dalam satu hari kalian tidak ngobrol dengan keluarga kalian? Pernah. Kenapa? Kok nggak ngobrol? Hah? Karena berantem. Berarti komunikasinya tidak baik, benar nggak? Kenapa lagi? Karena sibuk. Apalagi? Gengsi, ya kan? Tadinya mau pengen ikut, tapi gara-gara udah nanti dibilang kayak kan aja. Itu kan bisa termasuk gengsi juga kan, pada kita pengen ikut. Kayaknya nggak apa-apa. Apalagi? Kenapa bisa diam-diaman? Karena mungkin apa? Hah? Iya, ya. Nah, inilah pentingnya kita bahas tentang materi ini ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengajak anggota keluarga kita itu bisa tersaling terbuka. Ya kan? Nggak diam-diaman. Kalau kita diam-diaman di dalam keluarga, apa yang terjadi? Berantem, kesalahpahaman, benar nggak? Pernah nggak kalian didiamin sama mama kalian? Pernah nggak didiamin sama papa kalian? Kenapa? Karena kurang komunikasi tuh. Iya, karena kurangnya komunikasi. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah apa di situ? Suasana harmonis dan saling mendukung. Nah, inilah pentingnya kita belajar untuk komunikasi ini, ajakan komunikasi ini, supaya apa? Supaya kita bisa saling mendukung dan membuat suasana menjadi harmonis. Ya kan? Ya, kita kan rumah kita itu kan tempat perteduhan, benar nggak? Tempat istirahat. Kalau rumahnya tidak harmonis, apa yang terjadi? Kalian ke rumah pasti malas, benar nggak? Ya kan? Ada piring pecah lah, apa lagi? Ember pecah lah, apa lagi? Apa? Ya, banyak yang pecah ya kan? Ya, kita aja, kalau kita kan misalnya kalau udah beres sekolah kan maunya cepet pulang ke rumah, benar nggak? Tapi kalau rumahnya tidak harmonis, mau nggak kalian pulang ke rumah? Kemana pergi kalian? Main. Terus kemana lagi? Nongkrong. Kemana lagi? Hah? Ya. Nah, inilah akibatnya ya kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan baik. Nah, tujuan ketiga apa di situ? Menumbuhkan rasa saling percaya dan kasih menjadi. Iya.
Jadi kita di sini di dalam keluarga harus ada rasa percaya, ya kan? Kalau misalnya nih keluarga kita ini jangan suka mengumbar aib keluarga. Mungkin status kan, saya benci banget sama mama saya tidak dikasih jajan, ya kan? Nah ini kalian harus bijak menggunakan sosial media. Makanya kita perlu menjaga namanya kepercayaan. Kita dalam keluarga itu harus bisa menjaga namanya rahasia keluarga. Ya kan? Sebenci apapun kalian sama orang tua kalian, sama papa kalian, kita tidak boleh mengumbar apa? Aib, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian mengalami KDRT, boleh kalian kasih tahu. Atau papa kalian, atau misalnya kalian dipukulin, dilecehkan, itu nggak apa-apa. Jangan kalian berdiam kata Bunda lo nggak bisa diumbar-umbar, misalnya kan? Kalian diamin lah, dipukulin kalian sama papa mama kalian, padahal kalian nggak bersalah, ya kan? Nah itu boleh kalian ceritakan sama guru agama kalian, guru BK kalian, atau mungkin kalau kalian tidak bisa sama pendeta juga. Pokoknya ya orang-orang yang kalian percaya. Oke? Nah kayaknya ini kurang semangat nih Ibu lihat. Oke, kita breaking dulu nih. Yuk, bangkit berdiri. Jalan dari kaki. Oke. Nah, ice breakingnya adalah kita sekali ini kan udah mulai jam-jam ini ya, supaya kita lebih semangat ya. Oke. Perhatikan instruksi dari Bu Nela. Oke. Nanti Bu Nela tepuk 3 kali, itu kalian menghadap ke kanan. Kemudian Ibu Nela lagi tepuk 3 kali, kalian menghadap ke kiri. Nah, ketika Ibu Nela tepuk tangan sampai 3 kali, 1, 2, 3, kalian menghadap ke kanan, perhatikan teman kalian, kemudian berikan senyuman yang termanis. Cheese. Kuncis. Tadi sini. Nah, kalau yang lain yang ke sana yang menghadap ke apa? Iya, bisa menghadap ke belakang, ya kan? Ini kan kita kan udah nggak ini ya jumlahnya karena cuma 9, ya kan nggak ini ya. Masih kurang ya, ada yang berarti belum pas. Berarti kalau misalnya si Jeremy bisa menghadap ke belakang ya, Jer? Boleh ya, Jer? Nah, kalau tidak ada pasangannya berarti cari pasangannya. Ya kan, karena kita ini kan 9 ya. Enggak. Jadi kurang 1, oke? Ya, ya, oke. Ya, kan gimana nih, oke? Nah, jadi yang kanan tepuk 3 kali. 1, 2, 3, cheese. Senyum manis, oke? Kemudian 1, 2, 3, katakan kata-kata berkat. Misalnya, kamu ganteng banget, kamu cantik banget. Semangat ya hari ini, boleh? Ya, atas harageo, love you, gitu ya, boleh ya? Oke, boleh kita mulai ya. Kita percobaan pertama, oke? 1, 2, 3, hadap kanan, cheese. 1, 2, 3, hadap kiri. Oke, ya. Nah, oke. Berarti udah paham. Kita mulai ya sekarang ya. Oke. Udah ya, udah siap ya. Kita mulai. 1, 2, 3, hadap kanan. Cheese. Tinggal boleh senyum yang manis. Oh, manis banget semuanya. Oke. Tepuk lagi 3 kali. 1, 2, 3, hadap kiri. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, udah semangat sekarang ya ini. Nah, biar lebih semangat, ini kan masih lagi panas ya karena tadi ice breaking. Kita dengarkan video dulu ya. Oke. Boleh matiin lampunya, Nak? Sebentar ya. Nanti diperhatikan ya videonya ya, Nak. Apa ke gereja? Tidur aja. Hari hujan keras mending tidur aja. Aku udah balik lagi buat ke gereja. Malas gak ada teman di gereja. Orang di gereja pada sirik. Aja.
Boleh coba nyalain lampunya, Nak? Kita tolong nyalain lampunya. Oke, dari video tadi yang sudah kalian tonton, yang sudah kalian saksikan, apalah yang bisa kalian tangkap? Apalah yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Dimanalah kalimat ajakannya? Dimanalah kalimat yang mengajak kita untuk tidak melakukan sesuatu yang baik? Ya, dengan mana? Ada yang bisa kasih pendapat? Nggak mau ke gereja. Apa itu? Gak mau gereja kenapa, Rosa? Itu termasuk kalimat apa? Hah? Tolakan. Itu artinya ketika kata si Rosa tadi tidak mau ke gereja, itu berarti apa? Kalimat mengajak kita untuk supaya kita tidak ke gereja, ya kan? Apalagi yang kalian lihat dari video tadi? Hah? Gak mau gereja karena pacarnya nggak gereja. Iya, ya kan tadi ada kalimatnya kan, oh saya nggak mau ke gereja karena pacar saya nggak ke gereja, ya kan? Itu adalah penyakit remaja Kristen itu kebanyakan seperti itu, ya kan? Karena pacarnya nggak ke gereja, ikut-ikutan nggak ke gereja. Apalagi? Hujan, Bu. Hah? Karena hujan, ya kan? Banyak yang membuat kita itu ketika kita mau pergi ke gereja, banyak hal-hal yang membuat kita itu tidak jadi, ya kan? Tadi karena hujan, apalagi? Telat, Bu. Hah? Iya, telat. Gereja gara-gara di gereja sini, Bu. Iya, apalagi? Gak ada pakaian. Nggak ada pakaian, ada nggak pernah gitu? Nggak gereja gara-gara pakaian doang. Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Puji Tuhan. Atau pas Natalan, nggak mau ikut Natal. Kenapa? Bajunya itu aja. Ada nggak? Nggak ada, ya puji Tuhan, ya kan? Nah, apalagi yang bisa kalian simpulkan dari video itu? Iya, tidak ada alasan untuk tidak gereja. Itulah kesimpulan yang terpenting daripada video tadi. Ya, kita tidak perlu ikut omongan-omongan orang lain ya yang membuat kita itu tadinya mau gereja tapi gara-gara orang lain kita dengar omongan orang lain kita jadi tidak gereja. Makanya Bu bilang orang Kristen harus siap mengatakan tidak untuk hal yang tidak baik. Sama-sama kita katakan. Tidak. Saya siap untuk mengatakan tidak untuk hal yang tidak baik. Coba bisa nggak? Saya siap untuk tidak mengatakan tidak. Oke. Oke, ulangin ya. Saya Siap untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak baik. pada tidak. Ya, oke ya, serentak ya. Kita bikin gerakannya ya. Oke, sama-sama. 1, 2, ya. Saya siap mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Oke ya. Ini adalah komitmen kita, ya kan? Jadi kalau ada ajakan-ajakan yang tidak baik harus katakan tidak. Oke ya. Nah, mengapa komunikasi di keluarga itu penting? Menurut kalian kenapa? Ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian? Karena keluarga itu fondasi utama sejak kita lahir. Oke, coba kita baca ayatnya. Ada di mana itu? Efesus 4 ayat 25. Ayo. Buka Alkitabnya. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Coba yang ketemu baca. Oke. Baca dia. Efesus 4 ayat 25.